selama pandemi ya berproses. Ya, gitu ya, ya, ya. Nah, di dalam aktivitas drawing, painting itu memikirkan nggak kira-kira dari sisi komposisi biar enak seperti ini. Jadi ada perhitungan tentang komposisi di dalamnya, ada perhitungan ini, atau memang hanya mencatat dan spontanitas itu? Soal komposisi dan lainnya itu secara artistik, mungkin karena sudah terbiasa berhadapan dengan dua dimensi yang udah segi empat atau yang kecil, yang besar, jadi itu udah menjadi semacam kepekaan gitu. Jadi itu sudah tidak masalah buat Tiang, apalagi sudah dalam pencapaian ini Tiang sudah terbiasa dengan berbagai medium, kemudian format. Jadi kalau format kecil gini, kayak karya ini segini aja sudah selesai, dia udah mengungkapkan sesuatu gitu. Jadi ada kepekaan untuk berhenti, melihat sebagai usaha Tiang untuk Pak Suklu itu mempertimbangkan komposisi iya dalam titik tertentu, tapi Tiang menyadari bahwa Tiang mengalir saja gitu, tidak ada beban, maksudnya tidak jadi beban komposisi itu, dia sudah menjadi kepekaan gitu. Jadi masa pandemi ini saya bisa seharian bisa banyak menghasilkan, saking Tiang begitu cepat untuk berusaha menangkap setiap emosional ataupun tekanan mental atau pikiran-pikiran yang terus terganggu oleh berita atau hoak atau kontemplasi sendiri. Jadi itu campur aduk. Akhirnya lahirlah beberapa karya yang Tiang amati dari bulan Maret sampai sekarang ini memang terus berkembang gitu. Jadi berkembang dalam artian bentuknya, kemudian ekspresinya, tematiknya gitu. Jadi terus berkembang dia gitu. Apa yang mendorong kemudian Pak Suklu itu selama pandemi ini sampai menghasilkan sketsa drawing, painting yang sangat spontanitas ketika dilihat dari apa yang dihadirkan di sini, di karya-karya ini. Jadi apa sih yang mendorong itu? Kompleksitas pemikiran macam apa, atau ada ketertekanan dan lain sebagainya? Kalau Tiang sih persoalannya mungkin berbeda ya, maksudnya sejak hampir mungkin 20 tahun kesadaran Tiang untuk menggali bawah sadar ataupun emosional itu sudah berjalan. Kemudian momen COVID ini justru saya seperti selain memang itu wabah, tapi saya justru merasa ada sesuatu yang menarik, dan itu saya alami, Tiang alami, karena sebelumnya saya udah berpikir saya akan banyak di rumah nih, saya akan menggali diri sendiri, alam lingkungan saya, keluarga saya, dan saya terjemahkan dalam karya. Sebelum COVID, saya sudah merancang itu, memikirkan itu. Kemudian ketika ada COVID, itu seperti dijawab justru oleh semesta, bukan saya berharap gitu, tapi seolah-olah, justru keinginan saya ini tiba-tiba secara menyeluruh global, internasional, kena COVID dan mereka lockdown, tinggal di rumah. Dan saya justru di lockdown ini ingin merekam psikologi saya, maksudnya gini, saya sebagai personal manusia yang ada di lingkungan global, kemudian saya mendengar berita, keluarga saya juga manusia yang emosional, kemudian sanak saudara, sahabat, kemudian ada media-media komunikasi yang juga merekam tentang COVID, dan saya merasa sebagai manusia tentu berpengaruh dampak dari luar itu menuju internal. Nah, saya hanya ingin merekam apa yang terjadi pada personal diri saya ketika terjadi itu. Jadi saya menyambut peristiwa ini dengan merekamnya gitu. Nah,
Justru itu kenapa saya mencoba intent melakukannya gitu. Karena saya terlalu yakin bahwa setiap hari itu akan terjadi semacam emosional yang terus berbeda. Apalagi kalau kita menyadarinya dengan melakukan semacam ritual ataupun katakanlah kesadaran yang intens. Jadi kita bisa merekam emosional apa yang terjadi di dalam diri saya. Nah, selama setahun setelah saya sendiri melihat karya saya sendiri, oh ternyata ada tingkatan emosional yang terus berubah. Kalau Tiang memang intens secara personal gitu. Jadi ke dalam diri secara emosional apa yang terjadi di personal saya sebagai individu, sebagai manusia. Nah, di situ terekam sekali di karya saya ini, dan saya sebetulnya sudah menuliskan dengan judul Sulur-sulur di masa pandemi. Apa yang terjadi dari bulan ke bulan dan kemudian visualnya seperti ini. Nah, saya tidak tahu karena saya sendiri kalau melihat karya sendiri sebetulnya bisa digali lebih dalam dengan angle-angle yang berbeda. Apalagi orang lain melihat karya saya tentu akan punya pandangan yang berbeda. Gitu. Jadi intinya selama pandemi saya menghasilkan sekian karya, tinta Cina di atas kertas, di atas novel, dengan berbagai macam variasi artistik yang menunjukkan bagaimana perubahan psikologi saya selama setahun itu sih. Oke, sudah siap? Ready? Siap, Just? Pak. Oke. Yes, mantap. Nah, tadi Pak Suklu memang ada semacam hal yang secara psikologis, jadi alam bawah sadar dan lain sebagainya. Nah, di sini sebenarnya dari sepintas yang saya lihat tadi, kesannya agak dark gitu, agak gelap gitu, kemudian chaos gitu dalam artian ada hal-hal dari awal ya misalnya. Chaos, dark, oke. Bukan persoalan tinta yang hitam gitu. Iya, Tapi iya. pertama ketika melihat ini ya bagaimana melihat karya dari kesan pertama kayak gitu ya Pak. Ya. Nah, pertama ini gitu. Ada apa ya, sesuatu yang dia tidak begitu mengerikan tapi sedikit mencekam gitu sebenarnya. Ya, Nah, kemudian bagus dari bagus angle-nya. dari figur kemudian Ya, kan ya, nah ya. ini Ya. semacam siluet dari Ya. wajah portrait Ya. yang tidak jelas juga, kemudian mengarah ke figur juga beberapa siluet dan juga ada lagi ya. Mana ya? Nah, berarti itu bagus tuh itu bagus. Karena itu yang siluet ya. ini juga Ya. ya di luar lamarnya, di luar konteks spontanitas Pak Suklu di dalam menggores atau membubuhkan tinta dan lain sebagainya, di luar hal itu sebenarnya ini kan ada hal yang terdistorsi. Kemudian nah setelah ada figur dari potret figur, nah sini juga ada kemudian yang kecil-kecil gitu. Nah ini justru lebih mencekam juga sebenarnya, lebih seolah-olah mencoba untuk sedikit merasa inferior di dalam hal yang besar gitu, sehingga figur objek manusia itu tubuh dibuat kecil gitu. Nah yang sayap tadi itu menarik sebenarnya. Nah ini juga. Nah gimana kira-kira dari Pak Suklu ini sebenarnya? Ya, menarik. Maksudnya mulai Dewa udah membaca sesungguhnya apa yang terjadi. Maksudnya layer per layer psikologi saya gitu. Nah di sini bisa dilihat ini bulan Mei yang lebih ke Dewa bilang dark, kemudian lebih ke banyak manusia. Ini bulan Mei juga nih hampir sama dengan ini, dan ini bulan April. Jadi sebelum Mei, April. Sebetulnya ada Maret. Ya, Nah, April, Mei, di Maret itu visual saya lebih banyak yang
apa namanya, ada satu figur manusia yang tiba-tiba di sekelilingnya terjadi chaos, objek-objek chaos. Kemudian di bulan Mei, di bulan April chaos, tapi saya udah merasa lebih nyaman gitu ya. Jadi saya mencoba membiarkan pikiran-pikiran saya untuk membuat ide-ide tertentu, apakah membuat peristiwa atau mendiskusikan sesuatu atau membicarakan sesuatu dengan teman-teman saya gitu. Jadi banyaklah saya membuat karya yang terkait dengan orang-orang ini gitu. Nah kalau ini memang sengaja gimana ya, ekspresi teman atau peristiwa apa yang dialami, kemudian renungan apa yang mereka juga dapatkan dari peristiwa ini. Yang ingin menyamakan persepsi sih dengan mereka, bukan menyamakan persepsi ya. Walaupun berbeda, tapi paling tidak dari perbedaan itu pasti ada kesamaan psikologi. Nah itu di bulan Mei itu saya mulai memvisualkan hal, mengekspresikan hal semacam itu gitu, sehingga lebih cenderung ke soal ekspresi ini memang akhirnya terkait dengan ini sih, realitas kehidupan teman-teman itu seperti apa, sehingga lebih ke realisme lah gitu. Dia realis tapi agak ekspresif, sehingga ingin menunjukkan selain fisik tapi keadaan psikologi di balik itu. Nah mungkin itu terbaca seperti kayak dark karena memang situasinya dalam rangka COVID yang semua bahkan kayak siapa yang kena COVID kayak zombie dia. Kita ketakutan dekat, seperti kita ingin menjauhkan mereka gitu. Nah di bulan-bulan Mei itu kan masih horor seperti itu. Sangat horor dari Maret awalnya ya. Iya. Maret diawali ada satu yang katanya dalam berita positif di Bali, mulai ini karena kita juga belum tahu ini apa gitu kemudian kan. Jadi sebenarnya kelihatan sih dari awal bulan April semacam seolah-olah kalau dari sense dari melihat dari karya ini ada semacam pemikiran kesendirian, sangat kecil sekali bahwa ada sesuatu yang besar di balik itu gitu. Nah ketika balik ke Mei kemudian jadi sudah semakin dalam artian figurnya itu makin banyak gitu. Jadi tidak lagi dia sendirian di dalam satu frame dunia lah dalam round area yang besar gitu. Ingat teman-teman, ingat Dewet, ingat Aso, ingat Gurat, gimana nih pandemi ngapain kita ini tiba-tiba dikirimin untuk pameran SIP setiap saat. Oke. Jadi kan psikologi itu terasa sekali di visual, artinya bahwa saya ada kerinduan selama 2 bulan, 3 bulan tiba-tiba di rumah ingin bertemu teman, ingin berbicara nih kayak ini nih, bahkan ingin bisik-bisik gitu. Jadi kan seperti itulah perasaan, mungkin teman-teman sama gitu dengan kualitas dan frekuensi yang berbeda-beda, tapi ada keinginan untuk berkomunikasi gitu. Apakah kita masih sebagai seniman atau sudah berubah menjadi undagi atau berubah menjadi apa, itu kan masing-masing pasti punya pengalaman sendiri. Ada yang menjadi pemangku, ada yang jadi bendese, ada yang nah itu fakta seniman-seniman di Bali gitu. Jadi kalau menurut saya ketika lingkungan ataupun masyarakat memilih teman-teman menjadi sesuatu di luar kebiasaannya, itu sebetulnya peningkatan derajat buat saya gitu. Peningkatan, jangan itu dijadikan sebagai kekangan, justru itu meningkatkan derajat sang seniman lebih tinggi lagi. Nah, balik lagi ke ke karya drawing gitu ya, melukis, drawing, painting. Nah dari
proses pandemi ya, dari ini kemudian sampai ke, kalau tidak salah tadi Pak Suklu memperlihatkan novelnya tadi gitu ya. Nah, jadi dari yang figur kemudian menjadi abstrak gitu kalau tidak salah. Nah, itu kenapa kemudian menjadi Abstrak. bahasanya abstrak kemudian? Nah itu dah saya sendiri ketika tadi ingin ketemu teman-teman sudah terjalani juga kembali normal, kemudian abstrak itu buat saya seperti karya-karya yang sebetulnya kayak di situ banyak yang abstrak di akhir-akhir karya saya, walaupun tetap juga drawing on novel ketika memakai charcoal. Abstrak itu saya sedang suntuk karena saya dekat dengan alam, dekat dengan warna-warna, dekat dengan benda-benda yang punya kualitas visual ataupun karakteristik unik. Hal-hal semacam itu memberi semacam psikologi juga gitu, bahwa warna ataupun karakter visual tertentu yang unik ini sesungguhnya menyimpan misteri yang dia memberikan kayak energi tertentu sih gitu, energi yang dikirim oleh semesta melalui benda itu, dan ketika tiang lihat membangkitkan juga bawah sadar untuk melakukan sesuatu, elaborasi antara yang tiang terlihat dan membangkitkan memori ini kan memunculkan persepsi. Nah, persepsi ini yang saya jawab menjadi karya-karya yang abstrak. Saya juga nggak tahu kenapa, apakah dengan membuat abstrak ini menjadi batu loncatan untuk menuju ke karya-karya berikutnya. Nah, itu biasanya pengalaman saya hampir 30 tahun, 40 tahun berkarya, selalu apa yang saya kerjakan proyek, apa yang saya sedang proses pada saat ini menjadi stimulan untuk berikutnya gitu, yang berbeda pula gitu. Maka karya-karya saya adalah karya-karya yang bersifat kayak series, serialitas gitu. Jadi tidak bahkan hampir kalau secara visual bisa terputus-putus, walaupun ada benang merah sebetulnya. Jadi ketika saya membuat proyek ini yang abstrak, saya sangat berkeyakinan nanti akan ada serialitas baru yang mungkin dari abstrak ini saya ambil inti ataupun hal tertentu menjadi proyek lain. Nah itu barangkali itu yang menyebabkan sehingga dalam drawing saya sendiri juga mengalir terus gitu. Boleh saya katakan seperti ini. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman bahwa ketika psikologi kita atau umur kita bertambah, psikologi kita akan bertumbuh, kebutuhan kita akan bertumbuh juga pula gitu. Jadi setiap pertumbuhan atau perubahan umur kita akan ada kebutuhan baru. Nah ini yang menyebabkan kenapa karya-karya saya itu terus bertumbuh dan berbeda pula karena kebutuhannya yang bertumbuh. Nah itu keyakinan saya, tentu teman-teman seniman akan berbeda pula meyakini itu. Jadi memang tidak stuck di dalam satu periode atau satu masa atau satu gaya gitu ya Pak ya? Enggak, justru saya merasa setelah menjalaninya ternyata saya tipe seniman yang hampir setiap setahun 2 tahun itu akan ada serialitas baru, ada seri yang baru. Dan setelah saya telisik ternyata itu karena kebutuhan psikologi saya gitu. Ketika saya sekarang nih punya anak sudah dewasa, mau nikah, tiba-tiba saya merasa seperti sebagai kakek. Nah itu, ketika di umur ini saya ada kebutuhan lain berbeda dengan ketika saya masih muda. Ini mempengaruhi dalam ekspresi karya saya. Gitu. Di masing-masing periode itu kan sangat bisa dikatakan ada yang hampir mirip, ada yang sangat berbeda pula, dan itu sangat, misalkan ketika per tahun atau per 2 tahun itu kan medionya cukup dekat sebenarnya di masing-masing periode kan seperti itu Pak ya. Nah apa sih yang kemudian sempat, apakah Pak Suklu sendiri
menganalisa kemudian apa yang didapatkan dari per periode gitu lah jadinya. Jadi kan ini banyak periode, misalkan seperti Picasso ada yang periode biru misalkan, ada kemudian periode yang lainnya gitu. Jadi masing-masing itu memang ada pengaruhnya terhadap berimpact juga kepada baik itu orang lain atau juga terhadap diri sendiri gitu. Nah, apa sih kira-kira yang Pak Suklu bisa ambil dari masing-masing periode itu? Kalau saya sendiri, pertama yang bisa saya ambil bahwa saya akhirnya tahu diri saya sendiri sebagai seniman yang meyakini setiap kebutuhan dan perubahan umur itu ada kebutuhan yang berbeda itu. Dan kedua, dengan banyak serialitas ini, saya juga meyakini bahwa saya sebagai manusia yang multi talenta, maksudnya saya punya skill yang bermacam-macam. Maksudnya ketika saya kuliah, ketika ada di kampus, belajar banyak skill dan kemudian saya bisa mempergunakan keseluruhan skill saya gitu. Artinya bisa 3 dimensi, bisa di atas kertas, bisa di kanvas, bisa di berbagai medium. Nah, itu hal yang saya tangkap secara artistik dari serialitas itu. Yang kedua, secara psikologis, jadinya saya sendiri bisa membaca diri sendiri apa yang saya butuhkan di setiap tingkatan dari periode itu, serialitas itu. Seperti katakanlah saya sangat intens mengangkat perempuan sebagai objek. Di tahun 90-an perempuan objek saya sangat simbolik. Dia sangat surrealis, bentuknya ekspresif. Kemudian berkembang lagi, saya tetap mengangkat perempuan tapi sangat anatomis. Dengan penumpukan anatomis, kemudian tetap saya mengangkat perempuan, tapi ada perkembangan perenungan dan konsep yang berubah terkait dengan perempuan. Dulu sangat simbolik, kemudian satu sisi sangat gestural, tapi tetap kontemplatif karena saya susun dengan cara saya sendiri. Saya tetap membuat visual perempuan, tapi tetap yang saya ingin acu adalah menggambarkan di balik perempuan itu gitu. Nah, di situ sambungannya sama, walaupun visualnya berbeda. Artinya di situ saya bisa menangkap atau menyimak dari perjalanan serialitas itu, walaupun satu topik tentang tema perempuan, tapi cara ungkapnya berbeda, pendalamannya berbeda, visualnya berbeda, kemudian suasananya berbeda. Jadi satu topik perempuan, tapi setiap serialitas itu akan memunculkan hal yang berbeda. Itu hal yang paling mendasar saya tangkap dari yang Dewo tanyakan itu. Jadi artistiknya berbeda, kemudian visualnya berbeda, kemudian pendalamannya berbeda, kemudian metodologi ungkapannya juga berbeda. Oke, terakhir untuk karya sih sebenarnya. Nah, banyak kemudian statement-statement tentang ketika karya itu secara visual itu berubah-ubah. Nah, itu dikatakan tidak konsekuensinya dikatakan tidak menjadi tidak selalu berubah-ubah. Jadi dianggap semacam labil gitu. Nah, ya tidak konsisten itu, betul, tidak konsisten. Gitu. Nah, apakah apa yang Pak Suklu kerjakan kemudian apakah hal itu menjawab pernyataan-pernyataan itu tentang bahwa ada kebutuhan lain yang di masing-masing periode itu yang harus saya ungkapkan melalui karya. Ya semacam mungkin tentang kreativitas itu sendiri gitu. Ya, itu tadi ungkapan di luar diri kita. Tentu ungkapan itu juga persepsi gitu. Sudut pandang seseorang, dan itu sah-sah saja mereka mengungkapkan semacam itu karena mereka
meyakini bahwa seorang seniman mesti dalam satu fase atau ketika menemukan sesuatu itu menjadi stempel bagi sang seniman. Itu satu sudut pandang saja. Saya justru punya sangat modernis sekali ya kemudian ya ketika bercokol dalam satu gaya gitu, dalam satu style gitu. Iya, dan kalau saya justru berlawanan sekali dengan sudut pandang itu, dan saya juga punya sah juga punya sudut pandang yang berbeda, dan saya yakini sudut pandang saya ini kemudian saya lakoni gitu. Nah, saya juga akan buktikan bahwa serialitas itu tidak harus sama gitu. Yang nanti bisa diambil dari serialitas sampai nanti saya meninggal, orang akan baca, akan lihat benang merahnya itu justru dari intensitas itu. Itulah yang nanti menjadi karakter saya gitu. Jadi bukan di artistiknya yang menjadi stempel, tapi dari perjalanan sudut pandang, mindset, mungkin perspektif atau metodologi atau blueprint yang ada di kepala saya itu yang dibaca, bukan visualnya gitu. Jadi bukan keartistis. Nah, itu keartistikan yang kemudian menjadi iya itu. Jadi yang ingin tunjukkan bahwa bisa juga kok dilihat seniman itu dari aspek cara berpikirnya, bukan visualnya saja justru gitu. Hari-hari ini ya itu yang memang menjadi persoalan yang lebih penting ketimbang dari bercokol dalam satu artistik ya gitu. Saya rasa sih seperti itu juga. Ya, karena saya berkeyakinan ketika kita bercokol di dalam satu artistik, kita sedang mengkotakkan diri atau sedang memotong diri sendiri, saya ini gitu. Sementara seperti yang saya katakan tadi, kita bisa menari, kita bisa mencangkul, kita bisa, kalau di seni kita bisa buat patung, tiba-tiba kita buat puisi. Nah, ketika kita hanya mengklaim saya pelukis, hanya 2 dimensi, kita sedang memotong diri sendiri yang punya talenta banyak. Karena persepsi sendiri gitu. Sementara saya selalu menggali apalagi potensi saya yang belum saya explore. Oke, sekarang di awal saya sebagai pelukis, kemudian skate, kemudian membuat instalasi, kemudian membuat koreo, seni pertunjukan, kemudian membuat puisi, melakukan ini dengan beberapa arsitek, kolaborasi, membuat building. Di situ saya merasakan kegairahan, saya ternyata bisa mengekspresikan setiap sudut potensi yang saya miliki. Saya merasa bebas, saya merasa apa yang saya ingin lakukan, saya lakukan. Jadi tidak ingin justru melabeli atau menutup diri gitu. Saya sangat terbuka, saya ketemu arsitek, saya ngomongin ini, kemudian membuat kolaborasi yang sama-sama berangkat membuat sesuatu. Jadi itu saya nikmati sebagai kebebasan sebagai seniman. Jadi tidak hanya kebebasan ekspresi, tapi kebebasan untuk mengeksplor diri sendiri, talenta sendiri untuk keluar sebagai apa nantinya gitu. Bisa-bisa nanti saya bukan perupa lagi, tapi koreografer gitu. Atau tiba-tiba saya skenografer yang menjadi kurator atau apa, itu bisa orang akan menjadi bingung kan, nih Suklu ini apa nih gitu. Justru saya merasa menikmati posisi itu, yang sekarang juga Dewa alami itu. That is life. That is art. Gitu. Jadi life is art. Art is life.